Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Tidak terasa sekarang udah tanggal 27 Oktober 2020. Itu artinya karena sudah memasuki di akhir Oktober, kita hanya punya waktu untuk pembelajaran daring di semester 1 ini tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Nah, dimana nanti di awal Desember itu sudah memasuki penilaian akhir semester. Sehingga nanti kalian persiapkan dari sekarang, kalau yang masih banyak tugas yang belum terselesaikan, segera selesaikan sebelum menjelang penilaian akhir semester di awal Desember nanti. Untuk pembelajaran kimia, kemungkinan nanti sebelum ke penilaian akhir semester, kita masih punya waktu sekitar 2 pertemuan lagi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu kita akan memasuki bab 3. Bab 3 ini judulnya struktur atom, sistem periodik, dan ikatan kimia. Nah, dimana yang akan dibahas di pertemuan sekarang itu untuk struktur atom dulu. Untuk yang sistem periodik dan ikatan kimia nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ya. Untuk bahasan pertama pada struktur atom ini yaitu bagian A, perkembangan model atom. Di mana di perkembangan model atom ini dibahas tentang teori-teori atom yang berkembang dari masa ke masa. Yang awalnya di sini yang nomor 1 ada model atom Dalton. Jadi pengertian atom itu menurut Dalton. Nah, di mana menurut Dalton ini atom itu berbentuk bola pejal. Jadi berbentuk bola pejal seperti bola ya, yang di sini tidak ada apa-apanya, jadi hanya bola pejal saja. Nah, sedangkan untuk model atom Thomson, itu model atom yang kedua, di sini sudah berkembang. Nah, menurut Thomson, atom itu merupakan bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau menurut Thomson ini, atom itu bukan hanya bola pejal saja, tetapi dalam bola pejalnya itu ada muatannya, ada elektron yang tersebar bermuatan negatif di dalam bola pejal tersebut. Berikutnya, nomor 3 model atom Rutherford. Nah, di sini menurut Rutherford, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan terletak di pusat atom, serta elektron yang bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti. Jadi menurut Rutherford ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan dengan yang teori atom Thomson. Kalau di Thomson, elektron itu hanya berada di sekitar atom, sedangkan di Rutherford selain ada elektron dalam atom tersebut, ada juga inti. Intinya bermuatan positif yang terletak di pusat atom, jadi terletak di tengah-tengah. Nah, dan elektron ini bergerak mengelilingi inti atom. Sedangkan untuk nomor 4, model atom Niels Bohr, ini sebenarnya hampir mirip dengan model atom Rutherford, cuman ada tambahannya. Elektron yang bergerak mengelilingi inti itu harus mengikuti lintasan stasioner dengan energi tetap. Artinya, elektron bergerak itu tidak sembarang tempat ke segala arah, tetapi harus memiliki lintasan-lintasan. Jadi tetap lintasannya itu tetap, sehingga antara elektron yang satu dengan elektron yang lainnya itu tidak akan pernah bertabrakan. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di sini, gambar yang di pinggirnya. Nah, di gambar ini di sini ada lingkaran ya. Di sini ada lingkaran, itu anggap saja adalah atom. Kemudian ada yang bergerak-gerak yang warna hijau, lingkaran kecil. Nah, itu adalah elektron yang bergerak di dalam atom. Kalau dalam model atom Rutherford di gambarnya di sini, elektronnya itu bergeraknya itu ke sembarang tempat. Sedangkan yang di teori atom menurut Niels Bohr, elektron itu bergeraknya itu tetap pada lintasannya. Jadi tidak keluar dari lintasan. Nah, itu pengertian atom menurut Niels Bohr. Nah, ini model atom Niels Bohr ya. Karena di sini di gambar ini atom itu terdiri dari inti atom di bagian tengah
atau di bagian pusat. Kemudian ada bagian luar yang berlapis-lapis, yang itu namanya disebut kulit atom. Nah, posisi elektron itu berada di dalam kulit atom. Nah, itu menurut Niels Bohr ya. Nah, berikutnya model atom yang terakhir, yaitu disebut dengan model atom modern, atau dikenal juga sebagai model atom mekanika kuantum. Nah, model atom ini masih diakui sampai saat ini, di mana elektron bergerak mengelilingi inti, mengikuti lintasan stasioner. Ini sama dengan yang teori atom yang sebelumnya ya, yang menurut Niels Bohr. Nah, di sini tapi ada tambahan yang menunjukkan tingkat energi tertentu dan diistilahkan dengan kulit. Satu tingkat energi dapat merupakan kumpulan lintasan beberapa elektron. Nah, di sini ini gambar model atom mekanika kuantum. Nah, di mana kalau dalam atom Niels Bohr, teori atom menurut Niels Bohr, atom ini terdiri dari bagian pusat, yaitu inti atom, dan bagian kulit yang terdiri dari lintasan-lintasan. Terdiri dari beberapa lapisan. Nah, di sini menurut mekanika kuantum juga sama, cuman bedanya kalau dalam mekanika kuantum atau teori atom modern, kulitnya itu jadi dalam kulitnya itu jadi ada ruangan-ruangan. Jadi si lapisannya itu, si kulitnya itu tidak hanya satu garis, tetapi merupakan lapisan yang tebal. Nah, itu dalam model atom mekanika kuantum. Sehingga posisi elektron itu tidak hanya di satu garis saja, tetapi kemungkinan ada di beberapa bagian dalam kulit atom tersebut. Berikutnya masuk ke bagian yang kedua, yaitu partikel dasar penyusun atom. Kalau tadi gambarannya atom itu bagaimana, nah sekarang isinya. Dalam atom itu ada apa aja? Ada partikel apa aja yang menyusun sebuah atom? Dimana atom ini kan banyak jenisnya ya. Misalnya ada atom hidrogen. Hidrogen itu kan wujudnya gas ya. Kemudian ada atom emas, ada atom besi. Nah, dimana setiap atom meskipun sifatnya berbeda, jenis atomnya berbeda, tetapi partikel dasar atau isinya itu semuanya sama, yaitu ada 3 partikel dasar yang menyusun atom. Nah, di sini terdiri dari yang pertama ada proton. Proton itu adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Berikutnya elektron, itu adalah partikel bermuatan negatif. Dan satu lagi ada neutron. Neutron itu partikelnya tidak bermuatan, atau artinya muatannya netral. Kalau kita gambarkan struktur atom, nah di sini dalam atom itu ada bagian tengah yang pejal, itu namanya disebut dengan inti atom. Sedangkan bagian luar yang terdiri dari beberapa lapisan ini namanya disebut kulit atom. Nah, untuk partikel penyusun atomnya itu terdiri dari proton dan neutron, itu berada di dalam inti atom. Jadi posisi proton dan neutron itu ada di dalam inti atom, ada di tengah-tengah. Sedangkan elektron yang bermuatan negatif itu tersebar di dalam kulit atom. Sehingga elektron itu mungkin tersebar misalkan di kulit yang pertama, atau bisa juga di kulit yang kedua, dan seterusnya. Berikutnya nomor C, yaitu notasi atom, atau bisa juga disebut dengan simbol atom. Penentuan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom yang disebut juga dengan nukleon, dan penentuan jumlah elektron yang mengelilingi inti atom dapat digambarkan dengan menggunakan notasi atom sebagai berikut. Nah, di sini notasinya ada X. X itu merupakan lambang unsur atau lambang atom, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas lambang-lambang dari beberapa unsur. Misalnya ada unsur hidrogen, lambangnya atau H ya, kemudian oksigen O, natrium Na, magnesium Mg, dan lain-lain.
Nah, di sini dalam notasi atom, selain menyertakan lambang atom, juga ditambahkan dengan simbol yang lain yang di sini dituliskan di sebelah kiri. Sebelah kiri bagian atas maupun bagian bawah. Nah, di sini di bagian atas, di sini ada A. Di mana A itu adalah nomor massa. Jadi A ini adalah simbol dari nomor massa. Sedangkan di bagian kiri bawah, nah di sini di kiri bawahnya, di sini ada Z. Z itu menunjukkan nomor atom. Jadi jika A adalah nomor massa, simpan di bagian kiri atas, sedangkan Z di bagian kiri bawah. Z itu nomor atom. Nah, ada beberapa buku juga yang menuliskan kalau Z-nya itu ditulis di bawah kiri, kemudian bagian A-nya ada yang menuliskan di kanan atas. Itu sama aja ya. Yang penting jangan tertukar, jadi A-nya ada yang nulis di sini. Ini A-nya. Nah, yang penting jangan tertukar antara posisi atas dengan bawah. Di mana di bawah ini adalah Z, adalah nomor atom, sedangkan A itu adalah nomor massa. Pengertian apa itu nomor atom dan nomor massa kita bahas berikutnya. Nah, nomor atom yang diberi simbol dengan menggunakan huruf Z itu menunjukkan jumlah proton. Di mana proton ini kan posisinya ada di dalam inti atom. Jadi kalau suatu atom, misalkan atom yang netral, punya proton sebanyak 8, berarti nomor atomnya juga 8. Atau misalkan kalau nomor atom, misalkan atom hidrogen itu 1, artinya dalam atom hidrogen itu memiliki 1 buah proton. Jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Nah, oleh karena atom bersifat netral atau tidak bermuatan, maka jumlah proton yang bermuatan positif itu akan sama dengan jumlah elektron. Jumlah elektron yang bermuatan negatif. Sehingga khusus untuk atom yang netral, nilai Z atau nomor atom itu sama dengan jumlah P atau nomor atom, jumlah P atau jumlah proton, dan sama juga dengan jumlah elektron. Berikutnya ada nomor massa, diberi simbol dengan menggunakan huruf A. Nomor massa itu merupakan massa dari sebuah atom. Karena sebuah atom itu massanya terpusat pada inti atom, jadi kalau kita bandingkan antara inti dengan kulit, massanya itu hampir dianggap kalau massa atom itu sama dengan massa inti atom. Karena inti atom itu massanya lebih besar dibandingkan dengan kulit atom. Sehingga kulit atom biasanya massanya diabaikan. Nah, nomor massa itu menunjukkan massa dari inti atom, di mana di dalam inti itu isinya ada proton dan juga neutron. Sehingga nomor massa yang diberi simbol dengan menggunakan huruf A itu sama dengan jumlah proton ditambah juga dengan jumlah neutron. Jadi A itu sama dengan rumusnya P tambah N. P tambah N. Sedangkan jumlah neutron, kalau misalnya kita balik, berarti mencari jumlah neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi jumlah proton. Atau N itu sama dengan A dikurangi P. Karena proton sama dengan Z, sesuai dengan rumus yang di atas, yang nomor atom, berarti P protonnya itu bisa diganti dengan Z atau sama aja dengan Z. Berarti N itu bisa sama dengan A kurang Z. Atau neutron itu sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, itu rumus untuk mencari jumlah neutron. Nah, di sini ada contoh notasinya O168. Nah, di sini angka 16-nya boleh disimpan di kiri ataupun di kanan, asalkan bagian atas ya. O168 berarti nama unsurnya adalah oksigen. Nah, karena bagian atasnya ada angka 16, berarti angka yang di atas itu nilai apa? Nilai A, berarti A-nya 16. Kemudian di sini angka bawahnya, ada angka 8. Di bawah itu menunjukkan nilai Z. Oh, berarti dari notasi ini Z-nya sama dengan
8. Nah, setelah mengetahui nilai A dan nilai Z-nya, hati-hati jangan tertukar ya. Ingat, A itu yang di atas, Z itu yang di bawah. Nah, berarti dari notasi sebuah atom kita bisa menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom tersebut. Nah, di sini jumlah proton itu sama dengan Z. Nah, Z-nya sama dengan 8. Nah, berarti protonnya juga ada 8. Sedangkan jumlah neutron tadi rumusnya apa? A dikurangi Z, angka yang di atas kurangi angka yang di bawah. Yang di atasnya 16, di bawahnya 8. Berarti berapa? 16 kurangi 8. Neutronnya juga 8. Berikutnya jumlah elektron. Karena di sini di notasi atomnya netral itu artinya tidak ada muatan positif maupun negatifnya. Berarti jumlah elektronnya itu rumusnya sama dengan Z juga, sama dengan 8. Nah, itu contoh menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dalam atom yang netral. Berikutnya, contoh yang kedua. Di sini ada notasi S3216. Artinya S ini sulfur ya, atau belerang. Artinya nilai A-nya angka yang di atas berapa? 32. Z-nya angka yang di bawah. Berapa yang di bawah, yang di bawahnya? Nilai Z-nya 16. Oh, berarti jumlah protonnya sama dengan Z, sama dengan 16. Jumlah neutronnya A kurangi Z. Selisih antara angka yang di atas dengan yang di bawah. 32 kurangi 16. Ini berarti juga 16. Dan jumlah elektronnya juga, karena ini netral itu tidak ada muatannya, berarti Z-nya juga sama dengan 16. Nah, ini kebetulan saja ya, untuk oksigen dan sulfur, nilai proton, neutron, dan elektronnya bernilai sama. Oksigen semuanya 8, sulfur atau belerang semuanya 16. Tetapi nanti untuk atom yang lain tidak harus sama ya, tergantung dari jumlah nilai A dan nilai Z-nya. Nah, itu contoh untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam sebuah atom yang diketahui notasi atomnya. Nah, berikutnya. Cara menghitung partikel ion. Nah, kalau tadi yang dibahas adalah atom yang netral, artinya atom netral itu tidak ada muatannya, tidak ada tanda positif atau negatifnya. Sekarang bagaimana kalau atomnya itu ada muatannya atau kita sebut dengan ion? Nah, ion itu adalah atom yang bermuatan listrik, baik positif maupun negatif. Nah, di sini ion itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada ion positif dan ion negatif. Ion positif itu disebut dengan kation. Nama lainnya disebut dengan kation. Sedangkan ion negatif itu disebut dengan anion. Jadi di sini ada kation, adalah ion positif, kemudian ada anion atau ion negatif. Nah, kation atau ion positif itu terbentuk karena suatu atom melepaskan elektron. Jadi ingat, ion positif akan terbentuk ketika sebuah atom netral melepaskan elektronnya. Jadi elektronnya ada yang lepas. Biasanya yang lepasnya itu jumlahnya 1, 2, atau 3. Atau bisa juga 4. Cuman jarang ya kalau yang 4, kebanyakannya lepasnya itu hanya 1, 2, atau 3. Sedangkan anion kebalikannya. Anion atau ion negatif. Anion itu terbentuk akibat dari atom yang menangkap elektron dari atom yang lain. Jadi jika sebuah atom menangkap elektron dari atom yang lain, artinya jumlah elektronnya akan bertambah. Nah, sehingga atom yang asalnya netral ketika menangkap elektron dari atom yang lain itu akan berubah menjadi ion negatif. Karena kenapa negatif? Negatif itu kan di sini yang ditangkapnya itu elektron. Elektron itu bermuatan negatif sehingga jumlah elektronnya semakin banyak. Jumlah negatifnya juga semakin banyak. Kemudian di sini jika atom melepas satu elektron. Nah, ingat tadi kalau melepas jadi ion apa? Positif. Jika
atom melepas satu elektron, maka akan terbentuk ion bermuatan positif 1. Jadi, nilai muatan positifnya itu sesuai dengan jumlah yang dilepas. Kalau melepasnya satu elektron, maka muatannya positif 2. Kalau yang dilepasnya 2 elektron, berarti muatannya juga positif 2. Dan kalau yang dilepasnya 3 elektron, berarti ya muatannya positif 3. Sedangkan sekarang kalau elektronnya menangkap, bukan elektron ya, maaf. Sedangkan kalau atomnya menangkap elektron dari atom lain, nah maka akan jadi muatan negatif. Nilai muatan negatifnya sesuai dengan jumlah elektron yang ditangkapnya. Kalau menangkap satu elektron, berarti muatannya negatif 1. Kalau menangkap 2 elektron, berarti muatannya negatif 2. Sehingga perbedaan antara jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom netral dan ion yang berbeda hanya jumlah elektronnya saja. Jadi kalau kita bandingkan antara ion dengan atom netral, baik jumlah proton dan neutronnya itu akan sama. Jadi mau netral, mau ion, jumlahnya sama. Sedangkan jumlah elektronnya akan mengalami perubahan. Karena ion itu terbentuk dari elektron yang berubah. Kalau elektronnya bertambah, artinya atomnya menangkap, maka akan jadi muatan negatif. Sedangkan kalau elektronnya berkurang atau lepas, maka akan jadi muatan positif. Sehingga rumus yang berubah dalam ion itu hanya jumlah elektron. Kalau proton dan neutronnya ingat ya, masih tetap. Untuk atom netral, E itu sama dengan Z, sama dengan nomor atom. Sedangkan untuk ion bermuatan positif X, nanti X-nya bisa diganti dengan angka 1, 2, ataupun 3. Maka jumlah elektronnya sama dengan Z min X. Ingat, dibalik ya. Kalau muatannya positif X, maka Z-nya dikurangi X. Nah, ini kalau muatannya positif, maka Z-nya dikurangi X. Sedangkan kalau ionnya bermuatan negatif X, kalau muatannya negatif X, maka jumlah elektronnya ditambah X. Jadi kalau misalkan X-nya misalkan 1, ada muatan positif 1. Berarti Z-nya dikurangi 1. Kalau muatannya negatif 1, berarti Z-nya ditambah 1. Jadi dibalik ya. Kalau yang bermuatan positif, Z-nya dikurang. Kalau yang bermuatan negatif, Z-nya ditambah. Nah, di sini ada contoh soal. Ada 2 soal. Nomor 1, di sini ada atom Al yang memiliki lambang Al2713. Artinya nilai A dari Al ini 27, Z-nya 13. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam ion Al3+. Jadi yang ditanyakannya bukan dalam Al yang netral, tetapi dalam ion Al3+. Itu untuk nomor 1. Untuk nomor 2-nya, ion X2+ mengandung 18 elektron. Jadi ada sebuah ion, ionnya bermuatan 2+. Nah, mempunyai 18 elektron. Jadi elektronnya ada 18 dan neutron sebanyak 20. Nah, dari jumlah elektron dan neutron yang diketahui di ion ini, tentukan berapa nomor atom. Nomor atom itu simbolnya apa? Nomor atom Z ya. Tentukan nilai Z dan nomor massa atom X. Kalau nomor massa berarti A ya. Jadi untuk soal nomor 2 ini kebalikan dari nomor 1. Kalau nomor 1 A dan Z-nya diketahui, kita cari proton, neutron, elektron. Kalau nomor 2 elektron dan neutronnya diketahui, maka kita harus mencari berapa nilai Z dan berapa nilai A. Nah, itu untuk contoh soalnya. Untuk jawaban soal nomor 1, di sini diketahui lambang atomnya. Lambang atomnya Al2713. Nah, dari Al2713 ini
kita harus mencari jumlah proton, elektron, dan neutron dalam ion Al3+. Artinya Al-nya ini berubah dari asalnya netral jadi Al3+, jadi bermuatan positif 3. Nah, karena berubah jadi ion, maka nanti kita akan mencari jumlah elektronnya. Rumusnya berbeda ya. Kita cari jumlah proton, elektron, dan neutron. Untuk mencari jumlah protonnya, mau atomnya netral ataupun ada muatannya, rumus protonnya tetap sama ya, yaitu P sama dengan Z. Dimana Z itu adalah angka yang di bawah. Berapa Z-nya di sini? Z-nya 13. Oh, berarti ini protonnya ada 13. Sedangkan elektronnya, karena di sini yang ditanyakan adalah dalam Al3+, artinya atomnya sudah berubah menjadi ion, maka rumus elektronnya juga akan berubah. E-nya sama dengan Z. Ini lihat muatannya apa? Positif. Kalau muatannya positif berarti Z-nya dikurangi. Kurangi berapa? Nilai muatannya berapa? 3. Berarti Z-nya dikurangi 3. Sama dengan Z-nya tadi berapa? 13 kurangi 3. Berapa? 13 kurang 3? 10. Ya. Jadi dalam ion Al3+, protonnya 13, E-nya jadi 10. Kalau elektronnya 10 artinya elektronnya ada yang lepas ya. Asalnya kan kalau dalam netral P itu jumlahnya sama dengan E. Ini elektronnya jadi tinggal 10. Artinya elektronnya ada yang lepas. Kalau elektron ada yang lepas, maka akan berubah menjadi ion positif atau kation. Jadi sesuai ya. Berikutnya, kita cari neutron. Kalau N mau netral, mau bermuatan, akan sama rumusnya, yaitu A kurangi Z. A-nya berapa? A itu angka yang di atas. Angka yang di atasnya 27 kurangi 13, Z-nya sama dengan 27 kurangi 13 sama dengan 14. Ya, jadi jumlah neutronnya sama dengan 14. Sekarang untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 kebalikan dari nomor 1 ya. Kalau nomor 2 di sini yang diketahuinya jumlah elektronnya. Nah, dalam ion X2+, jadi ada ion X2+ memiliki elektron sebanyak 18 dan neutron sebanyak 20. Nah, dari jumlah elektron dan neutron ini kita harus mencari nomor atom dan nomor massa. Apa itu nomor atom? Simbolnya Z ya. Dan nomor massa. Nomor massa kita cari nilai A. Nah, untuk mencari Z dan A dari yang diketahui di soal yaitu E dan N, kira-kira apa dulu yang harus dicari? Kalau A itu rumusnya P tambah N, berarti butuh nilai P dan juga N, atau Z tambah N. Berarti harus ada 2 yang terlibat ya. Sedangkan mencari Z itu rumusnya sama dengan P, sama dengan jumlah proton. Atau kita bisa mencari nilai Z dari rumus E. Jadi kita mulai dari elektron dulu. Elektron dalam ion X2+, rumusnya apa kalau dalam ion? Z karena ini ionnya positif berarti dikurangi. Muatannya positif berapa? 2 ya. Berarti Z-nya dikurangi 2. Nah, sekarang masukkan nilainya. Elektronnya kan sudah diketahui ya 18, berarti E-nya kita ganti dengan 18 sama dengan Z-nya dicari, tulis lagi Z kurangi 2. Nah, sekarang kita cari Z-nya. Z-nya sama dengan, ini kan Z dengan 18 beda ruas ya, tetap tulis. Nah, 2-nya kita pindahkan, asalnya min jadi plus. Kalau misalnya kita simpan di sebelah kiri, ini Z-nya di kanan, berarti Z sama dengan ininya pindah ke kiri, jadi plus 2. Z sama dengan 18 sama 2, sama dengan berapa? Sama dengan 20. Atau biasanya kalian suka bingung menentukan kiri kanan. Ini sama aja ya dengan ini. Kalau misalnya 18 sama dengan Z kurangi 2. Misalkan yang dipindahkannya 2-nya aja, Z-nya tetap. Berarti 18, 2 pindah ke kiri. Jadi plus 2 sama dengan Z. 18 sama 2, 20 sama dengan Z.
Kan itu sama aja ya. Z sama dengan 20 atau 20 sama dengan Z. Artinya nilai Z-nya sama dengan 20. Nah, sekarang berikutnya kita cari A. Kalau A itu rumusnya apa? A itu P tambah N, atau karena P sama dengan Z berarti kita ganti dengan Z. P-nya Z tambah N. Nah, kenapa diganti dengan Z? Karena di sini Z-nya sudah diketahui ya, 20. Z tambah N, Z-nya ganti dengan 20, N-nya juga di soal diketahui di sini. Berapa? 20. Nah, berarti Z tambah N sama dengan 20 tambah 20 sama dengan 40. Ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 40, sedangkan Z-nya sama dengan 20. Nah, itu jawaban soal nomor 2. Nah, sekarang bahasan yang terakhir untuk struktur atom, untuk subbab yang struktur atom. Nomor 4 di sini ada isotop, isobar, dan isoton. Ini masih merupakan bagian dari notasi atom ya, jadi nyambung ke notasi atom. Nah, di sini ada istilah isotop. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor masanya berbeda. Jadi misalkan kalau diketahui beberapa notasi atom, nah, dari notasi atom itu kita bisa menentukan ada yang namanya isotop, ada yang namanya isobar, dan isoton. Isotop, iso itu artinya sama ya. Nah, dalam isotop, apanya yang sama? Nah, isotop itu adalah kelompok atom. Jadi isotop, isobar, isoton itu merupakan nama dari kumpulan atom atau kelompok atom yang memiliki persamaan tertentu. Di mana persamaannya kalau isotop itu atom-atomnya harus mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor masanya berbeda. Untuk nomor atom sama itu berarti nilai apa nih? Simbolnya nomor atom itu Z ya. Jadi isotop itu khusus untuk kelompok atom yang memiliki nilai Z atau angka yang di bawah yang sama. Contohnya di sini ada atom H. Atom H semuanya nomor atomnya 1, Z-nya 1, 1, 1. Tetapi angka yang di atasnya nomor masanya berbeda-beda. Di sini ada angka yang nomor masanya 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, karena nomor atomnya semuanya sama, maka itu termasuk kelompok isotop. Contoh yang lainnya, selain atom H, ada juga atom C. Atom C ini punya nomor atom 6. Nah, tetapi nomor masanya berbeda. Yang satu ini 12, yang satu 14. Ini berarti juga isotop. Berikutnya ada O. Semuanya nomor atomnya 8. Nomor masanya ada yang 16, 17, 18. Nah, ini juga termasuk kelompok isotop. Untuk isotop, karena isotop ini yang samanya adalah nomor atom, sedangkan nomor atom itu akan sama untuk atom yang sama. Sehingga isotop itu merupakan kumpulan dari atom yang sejenis tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi untuk isotop ini kalau misalkan atom oksigen pasti berisotop lagi dengan atom oksigen lagi, cuman yang massanya berbeda. Jadi ingat ya, isotop. Isotop itu yang nomor atom sama atau angka yang di bawah sama, atau isotop itu yang memiliki jumlah proton sama. Jadi nanti kalian untuk supaya selalu ingat isotop akhirnya huruf apa? P ya. Isotop akhirannya P. P itu apa? Proton. Berarti protonnya sama. Sedangkan isobar, yang kedua adalah isobar. Isobar itu kebalikan dari isotop. Kalau di isotop yang samanya itu adalah angka yang di bawah. Sedangkan isobar atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda. Jadi isobar ini kebalikan dari isotop. Jadi yang samanya adalah angka yang di atas atau nomor massa. Nah, contohnya di sini C dan N. C-nya 14,6, N-nya 14,7, sama-sama memiliki nomor massa 14. Berarti ini isobar. Contoh yang berikutnya ada AR, K, dan CA. Nomor masanya semuanya sama, yaitu 40.
40, ini 40, 40. Tetapi nomor atomnya beda-beda. Air 18, K19, Ca20. Nah, karena angka yang di atasnya semuanya sama, maka ini termasuk kelompok isobar. Jadi ingat, isobar itu kebalikan dari isotop. Kalau isotop, P-nya sama, protonnya sama, angka yang di bawah sama. Kalau isobar, angka yang di atas atau nomor massa. Terakhir di sini ada isoton. Isoton adalah atom-atom yang jumlah neutron sama. Isoton ini ingat-ingatnya sama dengan isotop. Akhirannya, huruf akhirnya. Isotop, proton sama. Isoton, neutron. N sama atau neutron sama. Nah, rumus N itu kan rumusnya sama dengan A kurangi Z. Sehingga untuk menentukan isoton kita harus menyelisihkan antara nilai yang di atas dengan yang di bawah, atau antara nilai A dan nilai Z. Kalau selisihnya sama, itu berarti termasuk kelompok isoton. Nah, contohnya di sini. Ada atom H. H-nya 31. Kalau kita buat neutronnya, cari rumus neutronnya, berarti N-nya itu kan 3 dikurangi 1, 2. Berikutnya ada helium, He, 4, 2. Selisihnya juga 4 kurangi 2, itu juga 2. Karena H31 dengan He42 selisihnya atau jumlah neutronnya sama-sama 2, maka antara H dan He tersebut termasuk kelompok isoton. Nah, ini satu kelompok. Nah, kemudian ada juga kelompok yang lain. Ini beda kelompok ya. Ada Be dengan B. Be 94. Selisihnya berapa? 9 kurang 4, 5 ya. Berikutnya ada B 10, 5. 10 kurang 5 juga 5. Nah, berarti Be 94 dan B 10, 5 itu juga satu kelompok isoton. Jadi satu kelompok isoton juga. Berikutnya ada C13, 6. 13 kurang 6, ini 7 ya. Kemudian N 14, 7. 14 kurang 7 juga 7. Nah, karena sama-sama 7 selisihnya atau jumlah neutronnya, maka O13, 6 dengan N 14, 7 juga itu termasuk kelompok isoton. Jadi untuk isoton itu kalian tinggal selisihkan angka yang di atas dengan yang di bawah. Kalau jumlahnya sama, oh berarti itu termasuk kelompok isoton. Nah, di sini ada contoh soal nomor satunya. Di sini menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Sedangkan nomor 2-nya itu bahasannya tentang yang isotop, isoton, isobar ya. Untuk nomor 1, di sini tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari atom-atom di bawah ini. Nah, ini nanti kalian catat ya contoh soal ini untuk jawabannya. Nah, caranya itu tadi sudah dibahas sama dengan contoh yang dibahas di slide yang sebelumnya. Dimana di sini ada C13, 6. Nah, berarti protonnya sama dengan Z. Z-nya berarti ada berapa? 6. Nah, karena Z-nya ada 6, maka P-nya juga ada 6. N-nya A kurang Z. 13 kurangi 6, 7. E-nya karena ini atom netral, E-nya itu sama dengan 6. Karena E-nya sama dengan Z. Nah, ini tinggal nanti kalian tulis aja untuk yang jawaban ininya. Ibu akan membahas yang nomor 2. Dari soal nomor 1 di atas, pasangan atom yang mana yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Nah, jadi kita perhatikan soal nomor 1. Di situ di soal nomor 1, di soal nomor 1 di situ ada C. Yang nomor A-nya ada C 13, 6, ada C 14, 6, ada N 14, 7, ada K 40, 19, kemudian ada CA 40, 20. Nah, dari kelima notasi atom tersebut, kita kelompokkan. Yang A itu mana yang termasuk isotop? Isotop itu ingat, yang jumlah protonnya sama, atau yang nomor atomnya sama.
atau angka yang di bawah sama. Dari kelima notasi ini, mana yang nomor atomnya sama, angka yang di bawahnya sama? Itu hanya ada 2 ya. Ada C13 6 dan C14 6. Ini termasuk kelompok isotop. Ada lagi yang sama? Tidak ya. Tidak ada lagi. Nah, berikutnya nomor B, kita tentukan isobar. Ingat, isobar itu kebalikan dari isotop. Kita cari yang angka yang di atas yang sama. Di sini angka yang di atasnya 13, 14, 14, 40, 40. Oh, berarti di sini ada 2 yang samanya, yaitu ada yang ini, yang 14, nomor massa 14 dan nomor massa 40. Oh, berarti untuk isobar itu ada 2 kelompok. Ada C14 6 dan N14 7. Kemudian isobar yang lainnya ada K40 19 dan CA40 20. Nanti penulisannya untuk karena kelompok yang pertama ini, yang pertama dengan yang kedua itu berbeda, boleh dikesampingkan seperti ini tapi pakai jeda ya, atau bisa juga dikebawahkan. Jadi yang kelompok pertama ini C14 6, kelompok keduanya yang ini yang K40 19. Itu yang isobar ya. Sekarang yang C, yang isoton. Ingat, isoton itu apa yang sama? Akhirannya N. N itu berarti neutron. Untuk menentukan isoton, kita harus menghitung selisih antara angka yang di atas dengan yang di bawahnya. Nah, sebelum menentukan isoton, kita hitung dulu jumlah neutron masing-masing dari notasi atom yang ada di nomor 1. Yang ini, A, 13, C13 6. Berarti selisihnya berapa? Ini 7. Berarti yang ini selisihnya yang A 7. Yang B 14 6, 14 kurangi 6, 8. Berikutnya, N 14 7. Ini juga selisihnya 7. 40 19, selisihnya berapa? 21. 40 20, selisihnya 20. Adakah yang sama? Oh iya, yang samanya ini, neutronnya yang 7 ya. Berarti C13 6 dan N14 7 ini adalah kelompok isoton yang jumlah neutronnya sama. Nah, itu untuk contoh soalnya. Sekarang, nah, untuk tugas di rumah, kalian kerjakan evaluasinya ya. Di sini ada 10 soal. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda, jawablah 10 pertanyaan di bawah ini. Nah, 10 soal ini kalian kerjakan. Kemudian nanti hasilnya kirimkan di link yang sudah di-share nanti di grup ya, di grup masing-masing. Nanti yang kelas Bu Megi di-share sama Bu Megi, yang kelas Ibu nanti di-share di grupnya. Nah, itu untuk evaluasinya, kalian kerjakan 10 soal ini. Usahakan hari ini juga tugasnya udah masuk, karena nanti tugas-tugas yang belumnya nanti akan Ibu rekap, dan kalian harus melengkapi tugas-tugas yang belum masuk. Nah, untuk struktur atom pembahasannya dicukupkan sekian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung lewat WA grup masing-masing. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.